Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya kembali bertemu dengan sahabat sekalian melalui video dengan judul begini, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku sekalian, kita langsung saja menuju video berikut ini. Guru memimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Guru merupakan sosok yang memiliki ragam peran yang harus dijalani. Salah satu peran guru adalah sebagai pemimpin. Guru adalah seorang pemimpin. Dalam hal ini, peran sebagai pemimpin bukan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, kepala perpustakaan, ataupun lainnya. Tetapi guru dapat menjadi pemimpin bagi siswa dalam pembelajarannya, bagi kolega atau teman-teman seprofesinya, dan bagi dirinya sendiri. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Guru memimpin ketika ia sedang melaksanakan pembelajaran di kelasnya. Ia adalah pemegang kendali dan pengambil keputusan yang bijak saat melaksanakan pembelajaran. Setiap saat guru harus melakukan suatu tindakan sebagaimana seorang pemimpin di dalam kelasnya. Lalu, bagaimana peran guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atau seorang pemimpin pembelajaran yang ada di kelas? Sebelumnya, materi peran guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan salah satu bagian dari materi yang harus dikuasai oleh guru penggerak. Berikut ini yang akan merangkum dan memaparkan materi ini. Guru sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mampu melakukan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran, mampu menyadari dan menggunakan prinsip moral dalam melakukan pengambilan keputusan, dan mampu menerapkan strategi untuk menghindari adanya isu kode etik kepemimpinan sekolah dan konflik kepentingannya. Lebih mudahnya, guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan praktik keputusan berdasarkan prinsip pemimpin pembelajaran. Yang kedua, dapat mengidentifikasi jenis-jenis paradigma, dilema etika yang dihadapi oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan mampu bersikap reflektif, kritis, kreatif, dan terbuka dalam menganalisis dilema tersebut. Yang ketiga, dapat memimpin dan memahami 3 prinsip yang dapat dilakukan untuk membuat keputusan dalam dilema pengambilan keputusan. Yang keempatnya, dapat menerapkan 9 langkah pengujian keputusan yang diambil dalam dilema pengambilan keputusan, dan bersikap reflektif, kritis, dan karakteristis dalam proses tersebut. Dua kondisi dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan yang tepat
tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, harus memiliki pengetahuan dan ilmu tentang pengambilan keputusan. Pernahkah kita berada dalam posisi bingung dalam menentukan sebuah keputusan? Nah, ternyata kebingungan itu mengarahnya ke dua keadaan, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika dan bujukan moral adalah sebuah kondisi atau keadaan mengharuskan kita memutuskan sesuatu tetapi kita bingung. Sama-sama bingung tetapi menyebabkan kebingungan yang berbeda. Satu, dilema etika. Dilema etika adalah suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Artinya, ada dua pilihan sulit, dua-duanya sama-sama benarnya. Contoh, Ani seorang guru yang memiliki kinerja yang sangat baik. Suatu hari ia mendapat telepon dari yayasan untuk mengikuti fit and proper tes kepala sekolah. Dikarenakan kepala sekolah dimutasi ke sekolah lain, Ani menyanggupi janji tersebut. Pada hari yang telah Ani mendapatkan kabar jika ayahnya jatuh dan butuh pertolongan. Jika Anda sebagai Ani, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya yang harus dilakukan keputusan yang amat sulit dan keadaan keduanya benar secara moral, namun kondisi yang bertentangan atau berbeda. Hal pertama, Ani berangkat karena lelah berjanji dan menepatinya itu benar. Dan hal kedua, Ani harus menolong ayah juga benar karena kewajiban anak terhadap orang tua. Yang kedua, bujukan moral. Bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Artinya, ada dua pilihan tetapi benar dan salah. Segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, jika itu salah dengan alasan baik apapun tentang kejadian tersebut, maka tetap saja bernilai salah. Yang ketiga, paradigma untuk menganalisa dilema etika. Pengalaman selama ini bekerja di institusi pendidikan, kita telah memahami jika dilema etika adalah salah, adalah hal berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Ketika dihadapi situasi dilema etika, nantinya akan ada nilai-nilai kewajiban mendasari yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab dan penghargaan akan hidup. Umumnya ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Pentingnya kita akan menimbang-nimbang beberapa hal sampai pada akhirnya menjadi sebuah keputusan final. Nah, seperti ini. Pentingnya ternyata ada ilmunya. Ada 4 paradigma untuk menganalisa dilema etika itu. 1. Individu vs masyarakat.
Dilema individu melawan masyarakat adalah bagaimana membuat pilihan antara apa yang benar untuk satu orang atau kelompok kecil dan apa yang benar untuk yang lain, kelompok yang lebih besar. Artinya pilihan sulit itu karena ada kebenaran untuk kepentingan pribadi namun juga kepentingan masyarakat. Yang dimaksud kepentingan pribadi ini bisa juga kepentingan sekelompok kecil orang dibandingkan kelompok yang lebih besar. Dalam paradigma ini ada pertentangan antara individu yang berdiri sendiri melawan sebuah konflik sebuah kelompok yang lebih besar di mana individu ini juga menjadi bagiannya. Bisa juga konflik antara kepentingan pribadi melawan kepentingan orang lain atau kelompok kecil melawan kelompok besar. Yang kedua adalah rasa keadilan vs rasa kasihan. Keadilan disiplin lebih pada aturan tertulis. Apakah kita harus kukuh menaati semua aturan tertulis yang sudah ada atau sedikit membelok karena ada sisi humanis yang menyentil kita? Paradigma ini memberikan adanya pilihan antara mengikuti aturan tertulis atau tidak mengikuti aturan sepenuhnya. Pilihan yang ada adalah memilih antara keadilan dan kerumahan hati dan kasih sayang di sisi lain. Kebenaran vs kesetiaan. Kejujuran dan kesetiaan seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi dilema etika. Kadang kita perlu untuk membuat pilihan antara berlaku jujur dan berlaku setia pada orang lain. Apakah kita akan jujur menyampaikan informasi berdasarkan fakta, atau kita menjunjung nilai kesetiaan pada profesi, kelompok tertentu atau komitmen yang telah dibuat sebelumnya. Misalnya, kita sebagai seorang guru memiliki kesetiaan dan juga pengabdian pada sekolah. Tetapi di sisi lain kita harus menyembunyikan suatu kebenaran mengenai sekolah tersebut. Dalam konteks pembelajaran, guru terpaksa harus menulis dan memberikan nilai yang tidak sesuai dengan capaian pembelajaran siswa tersebut agar nanti baik dan reputasi seorang sekolah tetap dianggap baik dan bisa mendidik siswa-siswi dengan baik. Ini sebuah dilema etika di mana agar guru memiliki kesetiaan pada sekolah yang dibuktikan dengan menjaga nama baik dan reputasi sekolah tetap bagus. Namun hal tersebut menyembunyikan kebenaran jika nilai-nilai pelajaran di rapor siswa hanya direkayasa agar reputasi tetap bagus. Yang berikutnya, jangka pendek vs jangka panjang. Paradigma ini paling sering terjadi dan relatif lebih mudah diamati. Kadang-kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik dan saat ini yang terbaik untuk masa yang akan datang. Paradigma tersebut bisa terjadi di level personal dan permasalahan sehari-hari atau pada level yang lebih luas. Misalnya pada isu-isu dunia seorang global, misalkan lingkungan hidup dan lain-lain, orang tua kadang harus membuat pilihannya. Ada 3 prinsip dalam pengembangan keputusan yang membuat unsur dilema etika. 3 prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini.
Ketiga prinsip tersebut adalah: satu, berpikir berbasis hasil akhir. Melakukan sesuatu karena ini yang terbaik untuk kebanyakan orang, berbijak, dan aliran utilitarianisme, yaitu mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan tersebut untuk jumlah orang terbanyak, ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, ya. Ikuti prinsip atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berpijak dari filsafat, yaitu deontologis dari bahasa Yunani atau dion yang berarti tugas dan atau kewajiban, mudahnya menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, yaitu menentukan sesuatu yang dengan pemikiran apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda. Lakukan kepada orang lain seperti yang Anda inginkan melakukan kepada Anda. Dengan kepedulian terhadap sesama, kita akan menjadi lebih peka dan bersimpati. 9 langkah pengambilan keputusan. Apa saja pengambilan keputusan 9 langkah itu? Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Kemudian yang kedua atau nomor keduanya, menentukan sikap siapa yang lebih dalam situasi ini. 3, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4, pengujian benar atau salah. 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi. 7, investasi opsi trilema. 8, buatan keputusan. 9, lihat dari lagi keputusan dan refleksikan. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.